Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, setelah Idul Fitri, ya kita lanjutkan perkuliahannya ya pada pertemuan ke-8 ya. Nah, pada pertemuan ke-8 ini kita membahas yang berkaitan dengan apa saja yang kita lakukan dalam melaksanakan penelitian. Nah, penelitian yang berkaitan dengan skripsi saudara itu nanti di semester 7 dan semester 8. Namun demikian, sebagai bahan saudara untuk mempersiapkan skripsinya dari semester 4 sudah diberikan ya, berkaitan dengan bagaimana kita mengolah data yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif, ya, penelitian yang berkaitan dengan data-data hasil survei, ya, hasil observasi. Nah, yang akan kita lakukan, yang pertama sebelum mengolah data tentunya ya kita sudah dalam hal ini kita sudah merekap hasil kuesioner. Nah, jadi pada saat rekan-rekan mahasiswa meneliti itu menyiapkan kuesioner ya. Nah, dalam latihan ini kita sudah memperoleh data hasil kuesioner. Nah, setelah kita memperoleh data hasil kuesioner, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Nah, frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Dalam Excel, rumus frekuensi itu menggunakan COUNT-IF, gitu ya. COUNT-IF, range, kemudian kriteria. Nah, range itu kumpulan data yang akan diproses, sementara kriteria adalah angka berapa yang akan dicari ya, angka berapa yang akan dicari. Misalkan angka 5 itu ada berapa kali muncul, ya angka 2 ada berapa kali muncul, ya, gitu ya, 3, 2, 1 ya. Ya, karena dalam kuesioner itu nanti saudara akan memberikan ke responden pernyataan-pernyataan yang memilih jawaban dari 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kemudian validitas instrumen. Nah, validitas instrumen itu apa? Ya, suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Ya, suatu tes dikatakan valid, ya, sahih, ya, apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Ya. Tes memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Nah, kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 ya, minimal 0,3. Nah, kemampuan apa yang harus saudara bisa, yang harus saudara asah di sini? Kemampuan dalam memahami frekuensi, mempraktekkan ya, bagaimana menghitung frekuensi, bagaimana menghitung validitas. Nah, untuk menghitung validitas itu kita gunakan rumus Pearson ya, array 1, array 2. Array 1 itu yaitu jawaban responden untuk pernyataan atau pertanyaan nomor 1. Array 2 yaitu total dari seluruh pertanyaan. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan ke-8 ini ya. Nah, ini sangat berguna sekali pada saat saudara nanti di
semester 7 dan semester 8 apabila mengambil judul yang kaitannya kuantitatif. Nah, gitu ya. Nah, di buku ya, di buku juga sudah ya pada bab 5 ya. Nah, pada bab 5 ini judulnya pengolahan data penelitian dengan Excel. Nah, selanjutnya teman-teman harus memiliki data dulu ya. Nah, data dulu. Nah, data dulu. Nah, di sini yang Bapak akan contohkan yaitu ya yang berjudul ya kualitas pelayanan, misalkan ya judul skripsinya ya. Kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Nah, penelitian pada 20 toko di Ciamis. Nah, ini contoh ya. Atau di kita itu judulnya dimulai dari pengaruh. Pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Sama saja, hanya beda struktur kalimat. Nah, dalam penelitian ini yang akan kita teliti ada 3 ya. Kualitas pelayanan sebagai X1, jumlah pengunjung, pengaruhnya terhadap jumlah pembeli Y1. Jadi jumlah pembeli ini ceritanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Nah, sehingga panahnya ini ya, panah itu menunjukkan pengaruh. Saya ulangi, dari gambar ini kita bisa baca bahwa kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Nah, untuk melaksanakan penelitian ini ya kita memiliki rekor ya rentang skor dengan disebut analisis Likert ya. Nah, skornya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi ceritanya saudara sudah memiliki pernyataan-pernyataan, misalkan gini 10 pernyataan berkaitan dengan kualitas pelayanan, 10 pernyataan berkaitan dengan jumlah pengunjung, 10 pernyataan berkaitan dengan jumlah pembeli. Misalkan seperti itu ya. Ketiga variabel ini saudara berikan ke pembeli ya, pembeli dan mengisi. Nah, setelah mereka mengisi semuanya, kita perolehlah angka-angka sebagai berikut. Ya, contohnya misalkan kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan misalkan dengan 10 pertanyaan ya. Nah, 10 pertanyaan. Kemudian ini pada 20 responden. Nah, jadi kita bikin tabel seperti gini. Ya, 10 pertanyaan atau pernyataan, 20 responden. Nah, kuesioner yang sudah kawan-kawan atau teman-teman mengumpulkan dari responden, kemudian dimasukkan ke tabel ini. Ya, misalkan pertanyaan nomor 1 untuk orang nomor 1 ya. Ya, 5. Pertanyaan nomor 2 ya, jadi orang pertama menyelesaikan pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10 dengan jawaban 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Gitu ya. Nah, orang ke-10 ya, orang ke-10 responden nomor 10 menjawab 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, setelah kita rekap dari 20 responden dengan 10 pernyataan, kita perolehlah data sebagai berikut untuk kualitas pelayanan. Ya. Begitu juga dengan jumlah pengunjung. Nah, kita sudah peroleh data ya. Jumlah pengunjung juga sama ya, 10 pernyataan
20 responden. Ya. Kemudian variabel yang ketiga yaitu jumlah pembeli. Nah, jumlah pembeli juga sama ya, 10 pernyataan, 20 responden. Nah, gitu ya. Nah, jadi 3 variabel tersebut ya. 3 variabel ini kita sudah peroleh data di lapangan ya, dan kita rekap seperti ini. Oke. Nah, setelah kita rekap ya, untuk menghitung frekuensi ya dan validitas ya, kita selesaikan dulu tabel ini ya. Total skor. Nah, total skornya berarti gimana rumusnya total skor? Sama dengan ya, sum kurung buka ini di blok kurung tutup enter. Gitu ya. Atau ya, ini di blok di auto sum. Gitu ya. Atau ini di blok semuanya ya. Seperti ini di blok semuanya. Kemudian auto sum. Nah, gitu ya. Kemudian rata-rata skornya ya sama dengan ini ya dibagi 10. Ya, 4,10. Kemudian kita blok. Nah, seperti itu ya. Begitu juga jumlah pengunjung. Ya. Kita blok semuanya. Kemudian kita auto sum. Kemudian rata-ratanya nggak usah dulu ya. Kemudian satu lagi jumlah pembeli. Jumlah pembeli ya. Kita blok, total skor, auto sum. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengerjakan frekuensi? Nah, frekuensi tadi itu apa? Ya, frekuensi itu ya dari pertanyaan nomor 1 ya, berapa orang yang menjawab 5, berapa orang yang menjawab 4, berapa orang yang menjawab 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya ya. Nah, tadi rumusnya untuk menghitung frekuensi itu menggunakan sama dengan count if kurung buka, nah gitu ya, ranks, nah ini ya, ini ranks, nah ranks ya dari dari C4 sampai dengan C23 kalau yang ini ya. Nah, kalau yang di buku ya sampai C10. Nah, kemudian yang ini nggak usah kita cari, nanti kita wakilkan saja di rumus ini. Nanti kita tinggal tarik ya. Kita kunci barisnya ya. Nah, kita kunci barisnya. Mengunci baris yaitu tinggal tekan F4. Nah, lihat di rumus ya. Nah, ya, jadi $C 4 sampai dengan C baris 23. Nah, ini C baris 23 ya. Kita kunci. Kemudian kita enter. Oh iya, belum ditutup ya. Tutup dulu. Ada kesalahan apa ini? Ya, Bapak ulangi ya. Sama dengan count if kurung buka ranks
ranks. Nah, kunci, ya. Kita kunci horizontal kolom, titik koma, itu baru ranks ya. Baru rank. Nah, sekarang kriteria. Nah, kriteria yang akan kita cari adalah, nah ya, yang akan kita hitung itu adalah angka 5. Angka 5, berarti kita klik di sini nih. Nah, nih. Nah, kita klik ini. Nah, kalau yang ini kita kunci kolomnya. Ini ya. Kita kunci kolomnya nih. Supaya dia tidak bergerak ke kanan ya. Kalau yang ini kita kunci barisnya ya. Supaya tidak bergerak ke bawah. Ya, kemudian kita kunci kolomnya. Nah, itu ya. Kurung tutup. Nah, jadi $C4, $C23 sampai dengan $23 artinya ini kita bisa bahasakan dalam bahasa Indonesia. Tolong carikan ya, carinya di mana dari C4 sampai dengan C23. Apa yang mau dicari? Angka 5. Gitu, kurung tutup enter. Nah, gitu. 12 nih ya. Ada 12. Kalau tidak percaya, hitung aja kembali sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Nah ini rumusnya satu sudah temukan, tinggal kita tarik. Tarik ke kanan, tarik ke bawah. Langsung auto sum. Nah, 20 ya. Jadi 20. Ini sama ini harus sama. Kalau tidak sama berarti ada salah. Tuh ya. Ulangi. Jadi kita sudah menemukan rumus yang ini yang count if ya. Kita tarik ke kanan, kita tarik ke bawah, berhenti dulu, klik auto sum. Nah, karena sini udah 20 udah benar ya. Kayak gitu ya. Iya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah validitas. Nah, validitas itu apa? Ya. Tadi validitas itu ya adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Ya, dikatakan benar, dikatakan memiliki validitas yang baik apabila ya angkanya tidak di bawah 0,3. Nah, gitu ya. Tidak di bawah dari 0,3. Nah, sekarang kita hitung ini. Nah, kita hitung nih. Tadi rumusnya apa? Pearson. Ya, sama dengan Pearson, kurung buka. Array 1. Nah, Pearson. Gitu ya. Nah, di sini rumusnya array 1 dan array 2. Nah, ini bisa kita hitung. Ya, kita hitung. Nah, tadi itu apa tadi? Person tadi apa? Ya, apa tadi person? Ya, suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Nah, array 1 itu jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1. Array 2 yaitu jumlah total dari seluruh pertanyaan. Nah, jadi bisa kita kerjakan sekarang. Sini ya.
Ya, nah, berarti kita blok dari sini atau dari atas ke bawah sama ya. Ya, ini tidak dikunci ya. Nanti kan kita tarik ke kanan. Jadi membandingkan jawaban responden pertanyaan nomor 1 dengan total skor. Itu ya, dengan total skor. Jadi 2 dengan total skor, 3 dengan total skor, 4 dengan total skor. Berarti yang ini kan kita akan tarik ke kanan, jadi nggak usah dikunci ya. Koma, gitu ya. Array 2 yang mana? Array 2 itu yang ini. Nah, array 2 itu adalah total skor. Nah, ini karena sendiri ya, nanti kita tarik ke kanan dia bergerak ke kolom N ya. Jadi harus dikunci F4. Itu kurung tutup, enter. Nah, ini ada pagar artinya kurang lebar ya. Lebarin dulu. Oke. Nah, 0,58. Nah, ini kita tinggal tarik ke kanan. Tuh, ya. Tarik ke kanan. Nah, berarti ini semuanya valid karena di atas 0,3. Nah, gitu ya. 0,3. Oke. Nah, angka-angka yang ini kita pindahkan ke tabel validitas. Nah, validitas yang ini ya, kita pindahkan. Nah, angka-angka yang ini kita pindahkan, yang ini, angka-angka yang ini kita pindahkan. Itu caranya bagaimana? Ya, caranya kita copy. Ya, Ctrl C, itu ya. Ini jangan langsung di Ctrl V, klik kanan, itu ya, paste spesial, itu value, kemudian transpose. Oke. Oh, gitu ya. Ulangi. Klik kanan, paste spesial, value, transpose. Oke. Nah, tuh kita sudah dapat ya. Nah, ini tinggal di sini valid. Nah, gitu. Itu kualitas pelayanan pramuniaga. Ya, kualitas pelayanan pramuniaga. Jadi kita sudah menemukan frekuensi dan validitas. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke X2. Ya, X2 tadi apa? X2 itu adalah jumlah pengunjung. Nah, jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung sama ya, kita cari frekuensinya. Nah, rumusnya tadi gimana tadi ya? Rumusnya tadi pakai count if sama dengan count if kurung buka, kita ranks ini ya. Ya, kita ranks ya. Kemudian kita kunci ya. Kita kunci kolomnya. Nah, gitu ya. Sorry, kita kunci barisnya ya. 4 dan 23 ini kita kunci barisnya. F4. Ya, kita kunci. Jadi mengunci baris, tidak mengunci kolom. Titik koma. Kemudian yang kita cari adalah angka 5. Nah, ini. Kalau yang ini, yang kita kunci adalah kolomnya. Berarti F4. Nah, gitu ya. Kolom ini kita kunci ya. Kolomnya saja. Jadi tidak bergerak ke kanan dianya ya. Kurung tutup, enter.
Ini kita tarik ke kanan, kita tarik ke kiri, tarik ke bawah, lepas. Kemudian auto sum, jumlah 20. Ya. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Ya. Artinya pertanyaan nomor 1 yang menjawab 5 itu 5 orang, yang menjawab 4 itu 15 orang, yang 3, 2, 1 tidak ada. Itu ya. Misalkan nomor 5, yang menjawab 5 itu 5 orang, yang menjawab 4, 8 orang, yang menjawab 3, 6 orang, yang menjawab 2, 1 orang. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat validitasnya. Jadi rumus validitasnya gimana tadi? Sama dengan Pearson kurung buka. Oke ya. Ini iya. Nah, ini nomor 1 dibandingkan dengan total keseluruhan ya. Bandingkan total keseluruhan. Titik koma. Kemudian ini kita blok. Ini kita kunci F4. Kurung tutup. Enter. Nah, kalau muncul kayak gini artinya kurang lebar. Kita lebarin, lebaran. Nah, 74. Kemudian tarik ke kanan. Di atas 0,3 berarti semuanya valid keterangannya ya. Angka ini kita pindahin ke atas. Kita buat dalam tabel ya. Ctrl C. Kita pindahkan ke sini tadi ya. Klik kanan. Paste spesial. Value. Transport. Oke. Nah, gitu. Sudah. Sekarang yang ketiga, variabel ketiga yang ini ya. Variabel ketiga itu adalah jumlah pembeli. Oke, yang ini jumlah pembeli ya. Frekuensi. Tadi rumusnya bagaimana? Sama dengan count. Count if. Kurung buka. Rank seperti yang ini. Ya. Karena nanti mau ditarik ke kanan, kita kunci barisnya. Ya, tarik ke kanan, bisa ke kanan, tidak bisa ke bawah ya. Bisa ke kanan, tidak bisa ke bawah, berarti yang akan kita lakukan adalah kita kunci barisnya ya. Kita kunci barisnya. Titik koma. Kriteria yang akan kita cari adalah angka 5. Nah, angka 5 ini mewakili 4, 3, 2, 1. Tidak bisa ke kanan, tapi bisa ke bawah. Ya, tidak bisa ke kanan, berarti kolom, kunci kolomnya. Nah, jadi $B27, kurung tutup, enter. 8. Tarik ke kanan, tarik ke bawah. Kemudian langsung auto sum. 20 juga ya. Semuanya berarti sudah benar. Kenapa di sini kita 20? Untuk mengetahui bahwa yang kita hitung itu sudah benar. Ya, jadi rekapan ini ada di sini frekuensi ya. Nah, sekarang validitasnya apakah semua di atas 0,3? Tinggal kita tulis sama dengan 0 sama dengan person, kurung buka. Ini ya pertanyaan nomor 1 ya. Kita bandingkan dengan ini ya, titik koma. Kita blok yang ini karena ini tidak boleh bergerak, yang ini ya. Kita kunci, kurung tutup, enter. 0,59 semuanya ya. Oke. Nah, semuanya valid ya. Kemudian kita copy, Ctrl C, bawa ke sini, klik kanan, paste spesial, value, transpose, oke. Nah, ya, itulah cara mengerjakan ya frekuensi dan
uji validitas. Ya, jadi sekali lagi ya bahwa di pertemuan ke-8 ini kita bagaimana menghitung frekuensi validitas pada hasil kuesioner ya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa nanti di semester 7 dan 8 saudara harus melakukan penelitian, apakah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Apabila saudara memilih penelitian kuantitatif, maka akan bertemu dengan cara mengolah data seperti ini. Ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Silakan latihan, silakan di record ya apa yang saudara lakukan. Ya, kirimkan dalam bentuk video dan wajahnya terlihat. Itu saja ya, selamat mengerjakan. Sekali lagi ya, Bapak belum mengucapkan tadi ya, mohon maaf lahir batin semuanya ya. Sukses, sehat selalu. Demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.